آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Kulit kita sudah mulai keriput, rambut kita sudah mulai memutih, tulang kita sudah mulai rapuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita hidup di dunia ini banyak manusia yang telah kita kenal. Di masa kecil kita mengenal ayah kita mengenal ibu kita mengenal saudara-saudara kita. Bertambah dewasa, bertambah umurnya, maka semakin banyak manusia yang kita kenal dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, terkadangan kita ini bangga karena mengenal orang-orang besar. Kita kenal Pak Lurah, kita kenal Pak Camat, kita akrab dengan Pak Gubernur. Nanti kalau kita kenalan sama orang, maka status kita perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten Pak sampean? Mula Muhammad Yusuf, kenalannya Pak Gubernur. Jadi buntute ini enten tambahan nih. Hadirin yang mulia, kita kenal dengan orang kaya, kita kenal dengan orang terkenal, sehingga terkadangan di dalam hati kita ini ada rasa bangga kenal dengan mereka. Hadirin yang mulia, dalam hidup kita sibuk mengenal manusia, kita sibuk membanggakan diri karena kenal dengan orang-orang besar, sampai kita lupa bertanya kepada diri kita ini sudah kenal dengan Allah apa belum? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perkara yang harus kita pikirkan sebetulnya, karena tanggung jawab manusia terpenting, tanggung jawab manusia hidup di dunia ini yang paling pokok sebelum tanggung jawab yang lain adalah mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama mengatakan illa liya'budun itu artinya illa liya'rifun, tidaklah aku menciptakan manusia dan tidaklah aku menciptakan jin illa liya'rifun, kecuali supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini artinya pertemuan kita dengan Allah ini semakin dekat. Umur kita ini bukan bertambah. Bahkan ada orang tuh dibodohi sama orang kafir. Setiap hari kelahirannya bikin acara ulang tahun. Ulang tahun apa tahun ini ku balik malih nggih mboten to. Niku diblithuki ben mboten krasa tuwek, rumangsane tesih enom terus, ternyata pun mambu lemah kuburan.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu keharusan bagi seorang manusia. Suatu keharusan bagi manusia yang pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tidak kenal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyempitkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyempitkan keterkenalannya, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyempitkan perkenalannya, tidak. Bisa saja orang nggak kenal dengan Allah itu terkenal. Bisa saja orang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu duitnya banyak. Bisa juga orang yang tidak kenal kepada Allah itu dihormati di mana-mana, itu bisa. Allah tidak menyempitkan rizkinya, tapi aisyatan dongka, yang disempitkan oleh Allah itu hidupnya. Yang disempitkan oleh Allah itu hatinya. Sehingga para ulama itu memberi ibarat orang yang tidak kenal kepada Allah itu seperti orang dimasukkan karung. Orang tuh kalau sudah masuk di dalam karung, dinaikkan mobil paling mewah, nggih tetep loro kabeh. Dimasukkan kamar yang paling mewah, kasurnya paling empuk, full AC, ambene saking emas, nggih tetep mboten penak. Karena apa? Karena dia dikurung di dalam karung, sehingga dia tidak bisa menikmati semuanya. Begitu juga hadirin yang mulia, orang tuh kalau nggak kenal kepada Allah, dia melihat makhluk itu bisa jalan sendiri-sendiri. Dia lihat istri bisa jalan sendiri, anak bisa jalan sendiri, orang bisa jalan sendiri, bisa ngamuk sendiri, bisa bahagia sendiri. Akhirnya hidupnya itu tiap hari kebingungan, tiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran. Setiap dapat uang, tambah banyak uangnya, bukan tambah bahagia, tambah khawatir. Nanti kalau uang saya dirampok orang bagaimana? Akhirnya tiang-tiang sugih niku pager omahe niku pirang-pirang meter. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Biyen narikane melarat niku teng pasar dhewe biasa. Naik sepeda ontel sendiri biasa, makan di mana-mana bebas. Setelah jadi orang kaya, jadi orang terkenal, masya Allah, di mana-mana dikawal. Mau makan nggak bisa langsung, dicoba dulu ini ada racunnya apa tidak. Angel mentok urip ning donya ini, masya Allah. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu selalu bingung, selalu khawatir, menjaga sana, menjaga sini, khawatir sana, khawatir sini, belum sempat menikmati hasil kerja kerasnya di dunia, kuburan sudah di depan mata. Tapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau sudah kenal dengan Allah, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan orang yang kenal dengan Allah duitnya mesti banyak, ndak. Orang yang kenal dengan Allah wajahnya mesti ganteng, ndak. Orang yang kenal dengan Allah mesti terkenal, mesti dihormati di mana-mana, tidak. Allah menjanjikan kepada mereka hidupnya itu indah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya itu indah. Jadi petani nggih indah, jadi pedagang nggih indah, jadi tukang resik-resik masjid nggih rumangsane indah, jadi tukang bayan indah, jadi tukang ngrungokne indah. Saking indahnya sampai saged tilem nekali ngrungokne bayan. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah kenal dengan Allah, maka hidupnya itu super tenang.
Dia oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang kaya. Seneng. Alhamdulillah sama Allah kok dijadikan sebagai orang kaya. Ini artinya saya harus banyak membantu saudara-saudara muslim yang sedang memerlukan bantuan saya. Dadekne tiyang melarat nggih alhamdulillah. Masya Allah, Allah tuh maha kaya loh. Seluruh makhluknya itu minta apapun dicukupi semuanya itu loh, nggak ngurangi kekayaan Allah. Tapi kok sama Allah saya nggak dikasih? Itu artinya memang Allah ingin saya nanti di akhirat nggak repot-repot kelamaan dihisab. Jadi orang itu kalau sudah kenal sama Allah jadikan miskin itu malah seneng. Alhamdulillah urusannya mboten dawa ndang bleng langsung mlebu swarga. Badhe diurus. Loh, kula niku mboten gadah napa-napa. Ya wis kan langsung mlebu swarga wis dinteni widodari. Masyaallah. Pripun Mbak, pengen sugih napa pengen melarat sani? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah kenal dengan Allah, menghadapi apapun itu enggak pernah khawatir. Menghadapi apapun, bahaya sebesar apapun enggak khawatir. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu dikasih berita. Hei para sahabat, ini orang-orang ini sudah pada kumpul semua dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kabilah, ngelumpuk sedoyo mau menghancurkan kalian. Kira-kira kalau kita dikabari begitu bagaimana Pak? Kita tenang saja apa khawatir? Mboten usah diparani tentara, mboten usah diparani pasukan, telepon bojone men wis wedi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dikasih berita, orang-orang Arab mereka sudah kumpul semua, bareng-bareng mau menghancurkan mereka, mau menyerang Madinah, ingin membumi hanguskan Madinah. Apa jawaban mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Gusti Allah. Orang-orang Mekah itu loh, kawulane Gusti Allah. Mereka kumpul, yang ngumpulkan siapa? Mereka jalan, yang menjalankan siapa? Mereka marah, yang membuat marah siapa? Hasbunallah, kita sudah punya Allah, sudah kenal dengan Allah, ya sudah, wa ni'mal wakil, sudah dipasrahkan kepada Allah saja. Itulah orang tuh kalau kenal dengan Allah dadi nopo mawon bahagia dalam keadaan apapun, nggak pernah bingung. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dengan Bani Israel meninggalkan kota Mesir, tiba-tiba depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Maka Bani Israel itu teriak-teriak, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kecekel ketangkap sudah, hancur sudah kita ini. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Bani Israel, nggak usah bingung, Allah bersama saya. Ngapain kita bingung? Jadi orang itu bingungan itu masalahnya sitok, mboten patek kenal kali Gusti Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini baru dikawal oleh seorang pendekar yang gagah, sekali mukul orang langsung mati. Kita langsung berani kemana-mana. Ketemu orang juga nggak takut, melilihi orang juga nggak takut. Terus ada bodyguard aman. Lah kita ini loh bersama dengan Allah. Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita. Masa kita masih takut dengan makhluk itu? Imannya iman cap apa itu hadirin yang mulia? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kenal dengan Allah itu penting apa tidak? Penting. Orang itu kunci kebahagiaan dunia, kunci kebahagiaan akhirat.
kalau orang itu kenal dengan Allah. La ilaha illallah. Ini penting Mbak nih. Dirasakan lagi keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuatan Allah itu kita rasakan betul. Karena di akhir zaman yang keadaan sudah nggak karu-karuan seperti ini, perkara yang paling menyelamatkan kita, perkara yang paling menjaga kita adalah keimanan kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita ini bisa kenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Kenal itu bagaimana? Maka para ulama mengatakan penyebab kita susah kenal dengan Allah, susah yakin 100% dengan mantep yang merasuk di dalam hati. Kenapa kita ini nggak bisa? Sebabnya karena diri kita sendiri. Jadi penyebabnya iman kita niku mboten mantep niku napa? Nggih awake dhewe niku. Maksudnya bagaimana? Kita ini terlalu memandang hebat diri kita. Kita ini merasa kuat, merasa bisa melakukan sesuatu, merasa bisa memecahkan masalah kita sendiri, merasa bisa menghabisi musuh kita. Ketika kita merasa, saat itulah hati kita tertutup dari Allah. Makanya para ulama niku ngendikaaken man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang dia mengenal dengan sebenarnya siapa diri dia, mengenal dengan sebenarnya, maka dia pasti akan mengenal Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mengira kita ini jagoan. Kita mengira orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang bisa berbuat apa saja. Itu kan pandangan sekilas. Coba kita mundur lagi Pak, mundur 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, siapa kita? Kita ini hanyalah anak kecil yang lari ke sana kemari, yang kalau ada orang tua ngomong mau nimbrung suruh pergi, yang kalau bangun tidur ngompol di mana-mana. Itulah kita. Sing sakniki gaya rumangsane ram, rumangsane sugih, rumangsane terhormat. Niku lho biyen niku tukang ngompol. Tukang ngompol mon gaya. Diundur malih Pak, diundur malih. Kita tarik mundur lagi 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, siapa kita ini? Kita ini hanyalah bayi yang gak bisa ngapa-ngapain, yang jurusnya cuma nangis, luwe nangis, mau terasa satu nangis, mau buang air besar nangis, sumuk nangis, kademen nangis, pokoknya jurusnya setunggal, namun nangis. Itulah kita yang sekarang perasaannya begitu hebat. Dulu itu hanyalah bayi yang gak bisa apa-apa. Undur malih. Siapa kita ini? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini dulu itu gak ada. Di Indonesia ini pernah terjadi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada saat itu karena Indonesia telah merdeka, maka ada nama-nama pahlawan Indonesia. Nama kita ada nggak di situ Pak? Nama kita ada nggak? Nggak ada. Lah kok nggak ada? Lah memang belum ada. Lam yakun syai'an madhkura. Dulu itu ada satu masa seluruh dunia siapapun dia tinggal dimanapun kita tanya nama kita nggak ada yang kenal. Pak, sampean kenal Pak Zuhri? Sinten niku? Mboten enten niku. Di data Dispenduk ya tidak ada, di data kakaknya orang seluruh dunia nggak ada, emang dia belum ada. Inna khalaqnal insana min nutfah. Lah kok terus bisa jeduk
dul ke dunia itu ceritanya bagaimana? Ceritanya pripun Pak? Jenengan kok saged wonten teng donya niki. Ternyata ada yang menciptakan kita. Siapa dia? Allah. Kita ini dulu nggak ada. Kita ini diciptakan oleh Allah. Dari apa? Min nutfah. Ternyata orang yang begitu gaya pada hari ini, merasa paling hebat, tukang ngengkel, tukang golek menangi dhewe niku lho. Ternyata dulu hanyalah mimma immahin, dari setetes air yang hina, yang menjijikkan, yang kalau kena baju mesti kita bersihkan. Siapa itu? Ya kita. Itu loh, kalau kita junub loh Pak, kena baju langsung diwasuh isin karo kancane. Ternyata bahan kita itu ya itu. Terus saat ini gua yang setengah mati, ternyata dulu itu cuma nutfah, setetes air mani yang tidak ada nilainya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sayangnya Allah, karena murahnya Allah, karena baiknya Allah, maka setetes air mani yang menjijikkan tadi tidak dibuang oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilebokne teng rahime ibu kita, diopeni kalih Gusti Allah, dirawat di situ Pak, dirawat di situ. Dari setetes air mani dijaga oleh Allah sampai menjadi segumpal darah. Kalau kita nggak dijaga oleh Allah, ibu kita sudah keguguran, kita nggak jadi manusia Pak. Dari segumpal darah dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menjadi segumpal daging. Setelah jadi segumpal daging, Allah kasih tulang kepada kita, Allah kasih tangan, kasih kaki, lengkap sudah seluruh anggota badan kita di dalam perut ibu, tapi belum bisa apa-apa. Kerjane namung kalih nyadu imbo, kalih turu. Akhirnya turun nih, diterus nih teng donya, diterus nih wasbayan, masya Allah. Niku hasilnya sisa-sisa zaman dulu. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perut ibu kita tidak makan, kita tidak minum, mulut kita terkunci, hidung kita tertutup, kuping kita tertutup. Tapi hadirin yang mulia, Allah jaga. Maka dari tali pusatnya suplai makanan masuk terus, akhirnya tambah gede, tambah gede, tambah gede, terus dikeluarkan oleh Allah. Siapa yang mengeluarkan kita? Pak Bu Bidan, Pak Mboten, sing ngedalne sinten? Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian, kata Allah, mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kemudian Allah mengatakan la ta'lamuna syai'a. Hei manusia, kamu yang hari ini merasa pinter, yang hari ini merasa alim, yang hari ini merasa paling tahu, siapa kamu dulu? La ta'lamuna syai'a, engkau lahir ke dunia dalam keadaan plonga-plongo, mboten jawa napa-napa. Engko bayi lahir niku mboten ngertos, Pak. Tangleti matematika mboten ngertos, tangleti carane macul mboten ngertos, carane dagang mboten ngertos, carane mbledhok tambah mboten ngertos. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah manusia. Manusia ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Lahir ke dunia dalam keadaan dia tidak bisa apa-apa, kemudian Allah jaga. Allah masukkan di dalam hati ibu kita rasa sayang kepada kita. Akhirnya kita lahir ke dunia, ibu kita mau ngerawat kita, mau nyusoni kita, masya Allah. Tidurnya jadi nggak nyenyak gara-gara kita nggak pernah marah. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Kalau Allah tidak masukkan rasa sayang di dalam ibu kita, walaupun kita berhasil lahir di dunia, nasib kita mungkin ada di selokan-selokan, hadirin yang mulia.
Nah ini Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa sayang di dalam diri ibu kita. Akhirnya kita ditimang-timang, kita dilatih makan, dilatih berangkang, dilatih jalan. Itu semua yang menggerakkan siapa? Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala keperluan manusia. Apa yang kita perlukan semuanya ada. Pengen daging sapi wonten, daging wedhus wonten, rodok ngragas iwak digoreng wonten. Tesih kurang malih manuk-manuk dibeleh nggih wonten. Pengen sego wonten, pengen kentang wonten, buah-buahan wis sedaya diciptakane kalih Gusti Allah kangge menungso. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dhaifan sebagai makhluk yang lemah. Zaman bayi masih lemah, setelah gede juga lemah. Badannya lemah. Nyenan kuat Pak, macul 40 hari 40 malam nggak leren, kuat apa? Betul kuat. Melek terus 10 hari nggak kedep, nggak kuat. Makhluk yang lemah. Kupingnya lemah, matanya lemah, badannya lemah, hatinya juga lemah. Senggol sidik langsung ngamuk, sakit hati saya. Nah, baper nikulah mendengi manusia ngene niku, makhluk yang oleh Allah dirawat secara total dan dijadikan Allah sebagai makhluk yang lemah. Itulah hakikatnya kita adalah hamba yang super lemah yang selalu perlu dengan bantuan Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita rasakan siapa sebenarnya kita. Ketika kita merenungi, merasakan siapa sebenarnya kita, baru kita itu kerasa, walah ternyata saya itu nggak bisa apa-apa toh. Nah, ternyata saya itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Oh saya itu bisa Pak, bisa ngaji, bisa wiritan. Bisa ngaji itu karena otaknya dijaga oleh Allah. Itu kalau otaknya dikonsletkan oleh Allah, jeret langsung datanya itu hilang sedoyo. Terus yang stroke pek, pembuluh darahnya pecah, langsung apalan hilang, mboten saged obah. Sing damel sinten? Allah. Jadi kita ini bisa ngaji, bisa berbicara dengan lancar, bisa cerita ke sana, cerita kemari, itu karena pertolongan Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia itu kalau mikir dia itu nggak bisa apa-apa, memberi manfaat juga nggak bisa, memberi bahaya juga nggak bisa, kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kita ini perlu dengan Allah apa tidak? Perlu biasa, perlu sekali, perlu sekali, perlu sekali, betul-betul berhajat kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa saya ini ternyata hamba, saya ini ternyata nggak bisa apa-apa, saya ini ternyata sangat-sangat perlu dengan Allah, maka saat itulah manusia pikirannya berubah Pak. Menungso niku ketika dia merasa butuh kepada sesuatu, maka dia akan otomatis usaha menyenangkan perkara yang dia perlukan. Dengan itu kalih garwa perlu napa mboten, Pak? Perlu napa mboten? Kalih garwane perlu toh? Nah, karena merasa berhajat dengan istrinya, maka setiap hari usaha menyenangkan istrinya. Usaha bagaimana biar istrinya nggak ngamuk, bagaimana biar istrinya nggak ngambek, itu usahanya orang yang merasa perlu dengan istrinya. Lah kita ini loh perlu dengan Allah, makan perlu dengan Allah, minum perlu dengan Allah, napas perlu dengan Allah, paru-paru kita memompa perlu dengan Allah, jantung kita berdetak juga perlu dengan 24 jam, setiap detik kita ini perlu dengan Allah. La ilaha
illallah. Lah iya, kita ini perlu dengan Allah, tapi kok kita ini nggak usaha nyenengkan Allah, itu kawula cap nopo kita nih. Semua sudah dicukupi, sawahnya cuman disebar pari, didukul nih sampai panen. Sing nukulnya sinten? Allah. Kita buka toko, kemudian Allah datangkan pelanggan, akhirnya kita dapat untung. Siapa yang mendatangkan? Semua sudah dicukupi oleh Allah, tapi Allah memanggil hayya 'alas shalah. Budal itu masjid aras-arasan. Berangkatnya ke masjid ogah-ogahan, nunggunya kalau komat sudah dikumandangkan, mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Ini kawula cap nopo ngene. Hadirin yang mulia, coba ketika kita merasa perlu dengan sawah, masya Allah, setiap subuh kalau perlu sebelum subuh itu sudah berangkat ke sawah. Padahal sawah itu nggak pernah azan hayya 'alas sawah, itu nggak ada. Nggak pernah manggil sawah itu. SMS ngiling nih, Kang, ndang paculono aku wis wayahe, mboten enten. Sawah itu diem tok. Itu jenengan sudah datang ke situ istiqomah, dan di sana rukuknya lama. Rukuknya lama itu, mulai jam 6:30 sampai 3:30 asar itu. Itu kalau masih rajin sholat, kadang-kadang bablasan teko maghrib. Niku rukuk. Tapi ini urusan masjid, tarawih cari yang paling cepat. Yang paling cepat 8 rakaat pisan. Masya Allah, ini kawula cap napa. Itulah kita hadirin yang mulia. Pada hari ini kita ini perlu kepada Allah, tapi kita ini tidak usah berpikir bagaimana menyenangkan Allah, bagaimana meridhokan Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam malam hari yang mulia ini, mari kita usaha lagi. Kita sadarkan diri kita lagi. Kita ajak ngomong diri kita lagi. Hei diriku, kamu itu loh senantiasa perlu dengan Allah. Tapi kok kamu dengan perintahnya Allah tuh ogah-ogah, ini jane karepmu piye? Pengen rokok piye jane karepmu? Ini aku dijak omong nih Pak. Dijak omong awake. Hei badanku, kamu kalau saya ajak ngeluyur ke pasar gitu semangat. Kalau saya ajak untuk main HP itu, wah berjam-jam kuat. Mata itu nggak pedes tuh nonton YouTube berjam-jam itu pedes. Tapi nek ningali tiang bayan 5 menit pet. Ujug-ujug lho wis rampung terus sing bayan kene ning ndi wong lah. Hadirin yang mulia, itu kita ajak bicara diri kita, diri saya. Apakah kamu tuh nggak takut dengan murkanya Allah? Apakah engkau nggak takut kecewa nanti di akhirat? Nanti orang-orang yang ogah-ogahan, orang-orang yang males cari bekal akhirat, orang-orang yang tidak semangat di dalam menggembirakan Allah, apa yang terjadi? Nanti di akhirat hanya tangisan dan tangisan. Idza lam tarhal bizadim minat tuqa ولقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت ألا تكون كمثلهم وأنك لم ترشد كما كان أرصدا. Jadi kalau kita ini di dunia nggak pernah persiapan akhirat, nggak mau amal dengan sungguh-sungguh untuk perjumpaan dengan Allah, nanti di akhirat pelonga-pelongo. Bukan hanya pelongo-pelongo dan menyesal, lihat temannya lebih sedih lagi. Nanti ini Pak, nanti insya Allah ada taskil 4 bulan, ada taskil 40 hari. Itu nanti yang berangkat tuh kayak sendirian gitu, nggak ada temennya. Paling yang berdiri 1, 2, 3, sing liyane nonton tok. Kayak gak pengen ngadeg belas, sing mboten pengen sing ndelok. Wah apik ya wong urut. Hadirin yang mulia, nanti di akhirat itu orang-orang yang mau berdiri, yang mau berjuang itu masya Allah dimuliakan, dikawal para malaikat. Kita cuma nonton tok sambil nangis, masya Allah. Coba dulu saya ikut berdiri, maka saya nggak hanya jadi penonton di sini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli doa, ahli nangis di malam hari. Itu nanti di akhirat itu ketika dia datang,
yang ngormatin juga bukan hanya para malaikat. Malaikat-malaikat menghormati, surga berhias untuk dia. Bahkan ahli-ahli surga yang kroco, ahli surga yang kroco nggih sing amalane rada wegah-wegah seperti kita ini, itu suruh, hei berdiri, hormati, ini ada wali mau datang ini. Ya, sebagaimana dulu dia di dunia, ketika temannya tidur dia sholat sendiri, ketika temannya cari duit dia malah cari Allah. Nah, maka nanti dia datang itu orang-orang ahli surga pun mereka disuruh untuk menghormati ahli-ahli ibadah seperti ini. Beribun Mbak, sekarang kita ini pengennya bagaimana sekarang? Apakah masih tetap metenteng golek dunya terus, napa mulai bangun agama kita? Maka bagaimana kita mulai usaha meridhokan Allah Subhanahu wa taala dengan amal agama sebanyak-banyaknya. Insyaallah nggih. Abot lho Pak amal agama niku. Amal agama niku abot, berat kalau belum dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan itu ringan, bahkan menjadikan kecanduan, Pak. Saya setuju. Itu zaman Bani Israel zaman dulu, ada seorang nabi, dia itu diberi wahyu oleh Allah, wahai hambaku, nanti kalau kamu bangun tidur, apa yang pertama kali kamu lihat, kamu makan. Maka dia bangun tidur, dia itu melihat gunung, Pak. Masya Allah, mangan gunung, piye iki carane? Tapi nabi ini yang manut oleh Gusti Allah, bismillah, maka gunung itu didatangi. Selangkah loh, kok tambah cilik, selangkah lagi tambah cilik. Ketika di tempat gunung itu berdiri, gunung itu sudah sekecil manisan, dimplok langsung masuk. Hadirin yang mulia, maka Nabi tadi tanya kepada Allah, ya Allah, apa ini maksudnya ya Allah? Maka Allah berfirman, hai nabiku, itulah perumpamaan perintahku. Perintahku itu kalau dilihat dari jauh, masya Allah, mengerikan. 4 bulan ninggalin anak, ninggalin bojo, sepingin terus piye. 40 hari sholat jamaah 5 waktu, sholat tahajud enak-enaknya turu kon salat. Hadirin yang mulia, ketika dilihat dari jauh itu memang berat betul, tapi ketika badan kita berdiri bismillah, loh kok malah enteng, tambah enteng, ketika dikerjakan nikmat. Itulah yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu ada yang pulang dari dakwah, pulang ke rumah, bilang sama istrinya, istriku, ini saya belum sholat sunnah ini, saya tak izin sholat sunnah ke masjid dulu ya. Ya, perasaan istri lah paling kangen karo aku, kagak nek suwi. Akhirnya ke masjid, Allahu Akbar, ditunggu 1 jam 2 jam, gak mulai. Ternyata pulangnya itu subuh, istrinya sudah marah nggak karu-karuan, karepmu piye to Kang? Tak enteni pirang-pirang wulan teko-teko lah mbok tinggal nih kaya niki. Hei istriku, saya tidak niat seperti itu. Sebetulnya niat saya sholatnya cepat gitu aja. Tapi ketika Allahu Akbar, saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nggak terasa sudah subuh ternyata. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, nggak terasa sudah subuh ternyata ketiduran. Agama niku nek dilakoni, tambah dilakoni, mboten tambah kesel, tambah nikmat. Seperti orang permulaan menyangkul di sawah itu loh, masya Allah. Itu pertama keju kabeh, kemeng kabeh. Tapi lama-lama keasikan nyangkul, akhirnya ketika ditaskil alasannya masih mau nyangkul. Nikulah jadi perkara nek dikulino niku akhirnya malah jadi nikmat. Makanya agama niku mboten usah diingeti tok, tapi ndang cepet dilakoni, ndang cepet diamalaken, insyaallah mengke dados kenikmatan bagi kita. Insyaallah tidak. Maka yang niat belajar memperjuangkan agama 4 bulan 40 hari silahkan daftarkan nama. Monggo. Masya Allah, ini yang berdiri ini kelihatannya dikit, tapi nanti yang mulia luar biasa yang mau berdiri ini Pak. Silakan Pak, silakan. Monggo. Akan berangkat negeri jauh, silakan berdiri. Yang mau niat negeri jauh, masya Allah ini sudah mulai dibuka nih. Turki sudah bisa,
Maroko sudah bisa. Bagaimana Pak? Silakan. Satu jemaah sudah siap dari markas kita. Dalam minggu ini akan berangkat ke Maghribi insyaallah. Silakan di Maroko Tapakut lagi. ke Rusia juga bisa insyaallah nanti jamaahnya Pak Tantowi. Pak Tantowi sudah siap juga. Berangkat Satu ke jemaah Rusia ke Rusia. Silakan. Kita Tapakut lagi ke depan. Silakan berdiri. Silakan. Rusia sudah kirim jamaah ke sini Pak. Pesawat Sukhoi jamaah dari Rusia. Nah, kita harus ganti kirim ke sana jamaah manusia untuk mengajak mereka kenal kepada Allah. Insyaallah terima. Monggo monggo. Silakan Pak. Niat dulu Pak. Niat dulu, masya Allah. Silakan. Nek tesih dereng ngadeg ini wabot Pak. Mengene mun jumeneng enteng insyaallah. Monggo. Sakniki IPB. Insya Allah Pak, Bangladesh sudah terbuka. Alhamdulillah kita sudah bisa persiapan untuk berangkat sementara waktu ke Bangladesh. Insya Allah. Silakan. Monggo. IPB dalam negeri 4 bulan. Bismillah Pak, silakan berdiri. Jalan kaki. Kita Monggo. niat dulu. Monggo Pak, masya Allah. Dunia ini tesih nopo malih itu Pak, sing badhe kita padosi niku. Mun dirasakne kabeh lho, gitu. Rasane sego nggih mun dirasakne, rasane menungso nggih mun dirasakne. Kok tesih dereng purun merjuangne agama ngenteni napa gitu nih. Monggo Pak, monggo. Mas Turat. Nah, Mas Turat. Silakan. Minggang minggu niki badhe khurut. Monggo. 10 hari, 15 hari, 3 hari, silakan. Ke sebelah selatan dengan Haji Musa, silakan. Tapakut. Insyaallah semua hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mudzakarah 2233 bicara iman yakin, kita ulangi lagi pembicaraan tadi terus gantian janjian kapan kita ini mau sungguh-sungguh memperjuangkan agama itu mau kita mulai kapan. Jangan sampai kita meninggalkan tempat ini dalam keadaan wis kapan-kapan aja jek nom tak penak-penakne dhisik mumpung masih muda saya nikmati nanti kalau sudah tua baru tenanan ngelakoni agama. Oh tidak, sekarang loh banyak anak-anak muda belum sempat menikmati masa tua sudah harus dikubur di dalam tanah. Maka kita ini jangan nunggu tua ngamalkan agama itu nggak usah ditunda-tunda, mumpung masih ada nyawa, mumpung masih ada kesempatan untuk kita, mari kita cepat-cepat mengamalkan agama. Insyaallah dia melihat. Karena kita ini balapan dengan malaikat maut Pak, balapan dengan malaikat maut. Kita bayangkan sekarang Pak, kita bayangkan. Kita sedang tidur, pakai celana pendek, kaosnya nggak rapi. Tiba-tiba kita ini dikerjain sama teman kita, diangkat, diletakkan di tengah-tengah acara walimahan. Kira-kira kita bangun malu apa tidak Pak? Malu apa tidak? Wes wisine ra karo-karoan ngamuk-ngamuk mboten karo-karoan. Begitulah ibaratnya kalau kita ini di dunia turu tiba-tiba nanti diangkat malaikat mau tahu-tahu udah sampai akhirat. Loh wes kok akhirat? Mau pulang sudah nggak bisa. Nggak ada bis jurusan akhirat dunia itu nggak ada. Yang ada itu orang mati nggak akan kembali selamanya ke dunia. Orang-orang ahli neraka nangis kepada Allah, wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di neraka, ya Allah keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia. Kami mau pengen sholat, mau pengen ngaji, mau pengen wiritan, pengen 4 bulan. Wes kasep Kang, wes kasep. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi mang tadzakkar. Dulu kamu saya kasih umur, nggak kamu gunakan, salahmu dewe. Mau Pak kita menyesal seperti itu? Mau apa tidak? Kalau tidak mau jangan kita tunda-tunda lagi, karena al-fursah sari'atuz zawal, kesempatan begitu cepat hilangnya. Kita di dalam ingatan kita masa kecil masih sangat-sangat jelas. Kita masih ingat mainan di sungai, kejar-kejaran dengan teman kita, nggak terasa ternyata sekarang yang kejar-kejaran anak kita. Kita sudah putih rambutnya, sudah keriput kulitnya, sudah ompong gigi lho, wis tuwek to ternyata. Mboten krasa umur, mboten krasa. Makanya kita niku ndang cepet-cepet karena kesempatan niku begitu cepat. Santri masuk pondok kelas 1, wis tenanane tahun depan lho, tahu-tahu sudah jadi ustadz nggak bisa apa-apa. Nah begitu juga kita di dunia juga begitu, nanti aja nunggu tua, nunggu bisnisnya mapan dulu, nunggu keluarganya enak semua dulu. Nggak ada Pak, orang itu nggak ada tambah umur tambah longgar itu nggak ada.
Yang ada tambah umur, tambah kesibukan. Maka kalau tidak disempat-sempatkan, ya kita ini akan rugi dunia, rugi akhirat. Makanya yang diniatakan sedaya. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.